Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pertemuan kali ini saya bisa hadir secara virtual melalui channel ini untuk menyampaikan perkuliahan mata kuliah pembelajaran fikih MISD untuk pertemuan yang kedua. Baiklah, teman-teman mahasiswa yang saya hormati, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan hakikat pembelajaran fikih MISD. Kemarin pada pertemuan yang pertama sudah saya sampaikan pengantar perkuliahan, juga terkait dengan rencana perkuliahan, yaitu pokok-pokok bahasan materi yang akan kita diskusikan bersama selama satu semester. Dan di pertemuan kedua ini saya akan memulai materi mata kuliah pembelajaran fikih MISD, yaitu dengan materi hakikat pembelajaran fikih MISD. Baik, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, di awal akan saya sampaikan terkait dengan apa itu definisi dari fikih. Meskipun saya yakin teman-teman juga sudah paham, memahami terkait dengan apa itu fikih, dan kita sekarang mungkin flashback lagi untuk mengingat lagi, mereview, karena saya yakin teman-teman di semester sebelumnya sudah belajar tentang ilmu fikih, baik fikih maupun usul fikih. Ini sekedar mengawali untuk mata kuliah ini, mereview terkait dengan apa itu definisi dari fikih. Nah, fikih itu sendiri kalau kita definisikan itu ada dua. Yang pertama secara bahasa. Secara bahasa fikih itu maknanya adalah al-fahmu atau faham, mengerti. Jadi secara bahasa al-fahmu, paham atau mengerti. Dan ini juga ada dasar dalam Al-Quran, ayat 91 surat Hud. Qalu ya Su'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqul. Mereka berkata, hai Su'aib, kami tidak banyak mengerti atau memahami tentang apa yang kamu katakan itu. Nafqahu. Jadi secara bahasa fikih maknanya fahmu atau paham atau mengerti. Dan pada awalnya fikih itu digunakan untuk semua bentuk pemahaman atas Al-Quran, hadis, bahkan sejarah. Jadi pemahaman atas ayat-ayat dan hadis-hadis tauhid atau teologi dulu diberi nama fikih, dulu diberi nama fikih juga. Nah, seperti juga judul buku dari ulama Abu Hanifah tentang fikih al-akbar, fikih al-akbar. Nah, tetapi kemudian pemahaman sejarah hidup Nabi itu dikenal dengan fikih as-sirah. Namun setelah terjadi spesialisasi ilmu agama, kata fikih ini hanya digunakan untuk pemahaman atas syariat. Itu pun hanya berkaitan dengan hukum-hukum perbuatan manusia. Jadi ini secara bahasa al-faham, mengerti. Kemudian secara istilah, maka pengertiannya adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah amaliyah muktasabu min adillatiha tafsiliyah. Jadi ada makna yang pertama, yaitu ilmu tentang bil ahkam, hukum, ilmu tentang hukum-hukum. Jadi fikih ini disebut
dengan ilmu atau pengetahuan, karena fikih itu memang sebuah ilmu, ya, sebuah ilmu atau pengetahuan, ya, dengan pengertian ilmu itu berarti fikih itu bukan agama. Sekali lagi ya, kalau begitu berarti fikih itu bukan agama, namun fikih sangat terkait dengan agama. Nah, maka dapat dikatakan bahwa fikih adalah salah satu ilmu agama, ya, selain ada ilmu tauhid, ya, ada tasawuf atau akhlak, ya. Nah, fikih disebut ilmu itu karena fikih itu menggunakan metode ilmiah dalam perumusannya, ya, baik pada saat penemuan maupun pada saat prakteknya, ya, itu menggunakan metode-metode ilmiah. Itu yang kemudian dinamakan fikih, itu disebut sebagai ilmu. Kemudian al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, asyar'iyyah, ya. Syar'iyyah itu kan tadi itu, ya, agama, ya. Syar'iyyah, ya, al-ahkam. Ahkam itu kan hukum, ya. Itu bentuk jamak dari al-hukm yang artinya hukum, ya. Maka fikih adalah ilmu tentang seperangkat hukum atau aturan, ya, bukan ilmu sesuatu tentang zat, ya. Nah, kemudian syariah tadi itu, ya, syariah. Nah, syariah ini sendiri itu secara, ya, bebas dapat diartikan sebagai agamawi, ya. Maksudnya bahwa hukum yang dibahas dalam fikih adalah hukum yang berasal dari agama, yaitu kitab suci Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad, ya. Kemudian lanjutnya, ya, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah amaliyah, ya, bersifat amaliyah, ya. Kata amaliyah ini menunjukkan bahwa hukum yang dibahas dalam fikih adalah hukum perbuatan manusia atau tingkah laku manusia yang lahiriah, ya, yang terlihat. Jadi tidak menyangkut hukum keyakinan atau kata hati, ya. Ini yang kemudian dinamakan bersifat amaliyah, ya. Jadi kata amaliyah ini terkait dengan tadi itu, ya. Jadi hukum tentang perbuatan manusia atau tingkah laku manusia. Kemudian al-muktasabu, ya, al-muktasabu yang diistimbatkan atau yang digali atau yang ditemukan, ya. Nah, al-muktasab, nah, itu tadi, ya, yang diistimbatkan itu artinya yaitu yang diusahakan, ya. Nah, jadi fikih ini tentu terkait dengan al-muktasab, ya, yang diistimbatkan, yang diusahakan, ya. Dan kata ini mirip dengan kata al-mustanbat, ya, yang ditemukan. Nah, jadi antara al-muktasab dan al-mustanbat, ya, ini dua kata yang mirip, ya. Kedua kata ini sering digunakan untuk mendefinisikan fikih. Karena pada dasarnya fikih adalah hasil usaha, ya, hasil usaha para fuqaha dalam memahami syariat. Dan usaha itu yang kemudian disebut dengan ijtihad atau istinbat, ya. Oke. Kemudian ada istilah yang terakhir, yaitu min adallati tafsiliyah, ya, dari sumber yang rinci, ya. Jadi dari sumber yang rinci, al-adillah, yaitu sumber dalil, ya, dalil-dalil atau rujukan. Dan tafsiliyah itu maknanya terperinci, ya. Min adillah tafsiliyah, maka menggunakan sumber-sumber yang terinci, yaitu ayat-ayat tertentu atau hadis-hadis tertentu secara khusus
terkait dengan masalah dirumuskannya hukum fikih. Ya, jadi bukan seluruh ataupun ayat atau seluruh hadis, ya, tetapi ayat-ayat tertentu atau hadis-hadis tertentu yang khusus terkait dengan masalah yang dirumuskan hukumnya, hukum fikihnya. Ya, oke. Ini adalah pengertian fikih, ya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, kemudian nah ini ya, apa yang menjadi keistimewaan ya dari fikih itu sendiri ya, dan kenapa kita memang wajib ya untuk mempelajari ya fikih ya. Ada beberapa keistimewaan ya fikih. Yang pertama yaitu bersumber dari wahyu. Jadi jelas ilmu fikih ini bersumber dari wahyu Allah ya, dan bukan buatan manusia ya, itu jelas ya. Namun para orientalis ya, para peneliti barat ya, orientalis itu banyak mencoba menutupi realita ini, bahwa ilmu fikih itu bersumber dari wahyu ya. Mereka anggap ya fikih itu buatan manusia. Ya, tetapi sumbernya adalah sumbernya dari wahyu Allah ya. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Kemudian juga para orientalis ya, ini juga menuduh bahwa ilmu fikih itu tidak lebih sekedar hasil karya para ulama ya, yang ditulis jauh sepeninggal Rasulullah atau para khulafaur rasyidin ya. Jadi tuduhan bahwa fikih itu bukan bersumber dari wahyu Allah memang ada, dan itu dilakukan oleh para orientalis, para peneliti, para sarjana barat ya. Oke, jadi itu yang pertama, jadi keistimewaan dari fikih ya, bersumber dari wahyu ya. Karena kalau kemudian ya tuduhan tadi bahwa fikih itu hanya karangan para ulama ya, bukan sumbernya adalah wahyu Allah, maka ilmu fikih tidak bisa kemudian kita pahami ya, bahwa fikih itu kemudian menggunakan metodologi yang akurat ya. Yang kedua ini ya, metodologi yang akurat. Jadi dalam menentukan hukum ya, itu para ulama ya tidak kemudian serta-merta menentukan hukum suatu perbuatan manusia ya, kemudian tanpa adanya sebuah tahapan-tahapan, metodologi yang akurat ya, yang kemudian tadi fikih itu ya dinamakan sebagai sebuah ilmu ya. Nah, kemudian juga semua aspek kehidupan ya, mencakup semua aspek kehidupan ya. Jelas bahwa fikih ini dibanding dengan hukum-hukum yang lain memiliki keistimewaan karena fikih itu mencakup 3 hubungan manusia ya. Yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah ya. Kemudian hubungan dengan dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga hubungannya dengan masyarakat ya. Ini ya. Nah, oleh karena itu fikih ini menjadi suatu kepentingan ya, kepentingan baik di dunia dan akhirat, termasuk kepentingan agama dan negara dan untuk semua manusia ya, hingga nanti hari kiamat ya. Itu. Nah, hukum-hukum fikih itu juga perpaduan antara kekuatan aspek akidah, ibadah, akhlak dan muamalah ya, ini jelas. Dan kemudian setiap tadi itu hubungan
baik antara manusia dengan Allah, dengan Tuhannya, manusia dengan dirinya, ataupun manusia dengan masyarakatnya, itu semua ya diatur ya dalam fikih. Jadi mengatur hubungan manusia dari tiga hubungan tadi itu, ya. Jadi mencakup semua aspek kehidupan. Nah, itu fikih, ya, jelas ya. Yang kemudian lanjutnya adalah mempunyai ya kelenturan, ya, atau fleksibel, lentur dan fleksibel, ya. Jadi ilmu fikih itu adalah cabang ilmu yang berlandaskan pada dua warisan Nabi, ya, Al-Quran dan hadis. Nah, dari tek-tek kedua sumber ini kan bersifat suci dan sakral, ya, serta banyak mengandung hukum-hukum yang bersifat global dan juga sifatnya tidak terinci. Nah, para ahli fikih ini kan memungkinkan dengan begitu untuk melakukan ijtihad, ya, yaitu kerja untuk menyimpulkan hukum secara rinci sesuai dengan kondisi dan realitas, ya, di lapangan. Nah, namun demikian tetap ada aturan atau batasan yang selalu dijaga oleh para mujtahid. Nah, maka muncullah kemudian kaidah-kaidah fikih yang itu dijadikan sebagai pegangan dalam pengambilan hukum. Ya, makanya kemudian ya ada sifat lentur dan fleksibelnya. Ya, misalnya nas-nas syariat yang tidak menyinggung sistem hukum secara detail, tapi hanya memberikan garis besarnya, misalnya seperti keadilan antara rakyat, taat kepada ulil amri, ya, konsep tentang kerjasama, ya, dalam kebajikan dan ketakwaan misalnya. Nah, penerapan garis-garis besar itu diserahkan pada kondisi dan realitas di lapangan. Yang terpenting adalah bagaimana tujuannya tercapai, ya, terlepas dari sarana yang digunakan, asal itu tidak bertentangan dengan syariat. Maka kemudian fikih itu punya sifat lentur dan fleksibel, ya. Kemudian juga memberikan kemudahan, ya. Ini jelas bahwa fikih itu memberikan kemudahan dan keringanan kepada manusia, ya. Misalnya terkait dengan aspek-aspek ibadah, ya. Misalnya ketika seseorang yang tidak mampu untuk melaksanakan sholat secara berdiri, ya, maka boleh dilakukan dengan duduk, ya. Kalau tidak mampu dengan duduk, maka diperbolehkan dengan berbaring, dan begitu, ya. Jadi memberikan kemudahan, ya, keringanan, ya. Terkait juga ibadah-ibadah yang lain itu juga sangat banyak sekali, ya. Kemudian fikih itu bagian dari khazanah umat, ya, khazanah umat Islam yang luas, ya, sangat luas. Jadi sepanjang sejarah tidak ada referensi maupun karangan yang syarat, ya, dengan khazanah ilmu dan pemikiran yang melebihi fikih, ya. Jadi luar biasa ini. Di fikih kita akan menemui segala macam pandangan ulama, ya, dari berbagai madhab dan aliran. Ya, ini kan suatu khazanah, ya, umat Islam yang luar biasa, ya, fikih ini. Kemudian selanjutnya adalah fikih itu ikut perkembangan zaman, ya. Artinya bahwa dengan, ya, berkembangnya zaman tentu melahirkan berbagai perilaku, berbagai perbuatan manusia. Namun demikian fikih ini bisa mengakomodasi, ya, artinya bahwa selama perbuatan manusia itu, ya, dalam koridor syariat tidak bertentangan, maka fikih, ya, itu juga punya sifat mengikuti perkembangan zaman. Maka kegiatan-kegiatan seperti ijtihad, ya, ijtihad dalam
menyelesaikan sebuah persoalan itu kan sampai sekarang masih terus ya dilakukan oleh kelompok-kelompok ya. Misalnya di NU ada Bahsul Masail, di Muhammadiyah misalnya ada Majelis Tarjih dan seterusnya yang lain ya. Artinya dengan perkembangan zaman tentu melahirkan persoalan masalah baru terkait dengan perbuatan mukallaf ya, perbuatan manusia, sehingga perlu diselesaikan dengan ilmu fikih. Maka ada kegiatan ya secara ilmiah ya melalui kegiatan ijtihad ya untuk menentukan hukum terhadap masalah-masalah yang terjadi di zaman-zaman modern. Kemudian yang terakhir tentu keistimewaan fikih adalah banyak pendapat dan berpahala. Jelas ya bahwa di fikih itu banyak sekali pemikiran, pandangan dari para madhab aliran ya, jadi ini sangat banyak pendapatnya, dan tentu juga apa yang dilakukan oleh para ulama ya, para sahabat ya, para sahabat Nabi ya, tentu fikih ini ya sangat bermanfaat ya untuk umat ya dalam menjalankan ya ibadah ya, menjalankan syariat yang telah ditentukan. Oke. Baik teman-teman mahasiswa, ini terkait dengan keistimewaan dari fikih ya. Kemudian terkait dengan dalil kewajiban belajar fikih ya, ada dalam surat At-Taubah ayat 122, wa ma kana al-mu'minu liyaghfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya. Tidak sepatutnya bagi mukmin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama, untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ya, di situ ada yang bertanda tulisan merah. Liyatafaqahu, ini untuk perjelas ya. Jadi ini kewajiban belajar fikih ya. Dalilnya ada dalam Al-Qur'an ya, untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Liyatafaqahu fid-din ya. Kemudian yang lain ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang punya pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Nah, ini surat An-Nahl ayat 43. Kemudian dalil dari hadis sendiri ya, ada hadis riwayat dari Bukhari Muslim ya. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidu ulama biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa aftau bi khairi ilmin fadallu wa adallu. Ya, sungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara tiba-tiba dari tengah manusia, tapi Allah mencabut ilmu dengan dicabutnya nyawa para ulama, hingga ketika tidak tersisa satupun dari ulama, orang-orang menjadikan orang-orang bodoh untuk menjadi pemimpin. Ketika orang-orang bodoh itu ditanya tentang masalah agama mereka, berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Oke, baik teman-teman, ini terkait dengan dalil. Kemudian hukum belajar ilmu fikih. Ya, ada dua kriteria hukum. Yang pertama, hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain ini berlaku bagi setiap muslim ya, setiap muslim semuanya. Nah, itu hukumnya adalah fardu ain ya. Kenapa? Karena fikih ini menjadi sangat penting, karena ini menjadi dasar
ibadah ya oleh orang-orang muslim ya sebagai dasar ibadah, maka wajib hukumnya fardu ain ya bagi setiap muslim. Kemudian hukum yang kedua itu sifatnya adalah fardu kifayah ya, ini berlaku bagi ulama ya. Jadi ulama itu sifatnya adalah fardu kifayah ya, dalam rangka untuk mendalami ya terkait juga tentang ilmu usul fikihnya, itu juga ulama-ulama itu yang memang biasanya memperdalam ya. Tapi kalau secara umum orang-orang muslim ya itu belajarnya yang fardu ain itu fikih ya, produknya ya. Kalau usul fikih memang itu yang dilakukan oleh para ulama, meskipun tidak dilarang ya. Setiap muslim juga untuk memperdalam pengetahuan juga bisa belajar tentang ilmu usul fikih ya. Ini hukum belajar ilmu fikih. Kemudian sumber fikih ada dua, yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi ya. Ini jelas. Baik, kemudian fikih sebagai sebuah produk ya. Ya, ada yang sifatnya wajib ya, kemudian ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, dan ada yang haram ya. Jelas ini adalah hasil ya, artinya fikih itu sebagai sebuah produk, maka fikih itu merupakan akumulasi ya, kumpulan hasil upaya para perintis fikih terdahulu, dan umumnya telah tersusun secara lengkap dan sistematis ya dalam bentuk kitab atau buku teks dan ya kitab-kitab madhab ya. Nah, buku teks atau kitab-kitab fikih itu merupakan bangunan pengetahuan atau body of knowledge ya dari fikih itu sendiri. Nah, sementara madhab adalah aliran-aliran dalam pemikiran hukum Islam itu sendiri. Nah, sejatinya madhab adalah pendapat ya, atau metode seorang tokoh yang kemudian diikuti ulama lainnya. Nah, perbedaan madhab ini terletak pada hal yang bersifat furu'iyah ya, bukan pada masalah-masalah yang pokok. Oke. Kemudian nah, fikih itu kemudian menghasilkan sebuah produk, yaitu terkait dengan persoalan status hukum sebuah perbuatan ya manusia. Apakah itu kemudian menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh maupun haram ya. Ya, kalau wajib maka ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ya ditinggalkan menjadi dosa, kan gitu ya. Nah, kalau sunnah dikerjakan pahala, ditinggalkan tidak dosa. Mubah dikerjakan tidak pahala, ditinggalkan tidak dosa ya. Kemudian makruh dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan pahala. Haram kalau dikerjakan dosa, kalau ditinggalkan pahala ya. Nah, kemudian juga ini ya, fikih sebagai produk itu juga dalam melakukan ya, merumuskan ya pembahasan masalah itu juga sangat dipengaruhi oleh beberapa unsur ini ya. Nah, jadi unsur-unsur yang ada dalam pembahasan suatu masalah dalam ilmu fikih itu, yang pertama yaitu dalil, ayat maupun hadis, yang ini menjadi landasan hukum dari satu permasalahan ya. Jadi saya ulangi, dalam fikih sebagai produk itu ya, sebagaimana yang sudah tercetak ya, yang berbentuk kitab-kitab atau buku-buku teks fikih. Nah, setiap kali pembahasan suatu masalah tentu memperhatikan unsur-unsur
sebagaimana ya di sini ya ada dalil ya. Jadi dalil itu terkait dengan landasan hukum dari suatu permasalahannya ya, baik itu berupa ayat Al-Qur'an maupun hadis. Yang kedua adalah sabab atau sebab ya, yaitu sesuatu ya, yang keberadaannya ya dijadikan sebagai pertanda keberadaan sebuah hukum, dan ketiadaannya merupakan pertanda tidak adanya hukum bagi sesuatu. Nah, misalnya sebab wajibnya sholat ya, sebab wajibnya sholat itu adalah masuknya waktu sholat ya. Nah, dengan kata lain, datangnya waktu sholat ya setelah fajar atau terbenamnya matahari ini menjadi sebab wajibnya sholat subuh atau maghrib. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ini ya sebab. Ya, kemudian syarat. Syarat itu adalah sesuatu yang tergantung padanya ya keberadaan hukum syariat ya, dan ia berada di luar hukum itu sendiri. Ya, yang ketiadaannya mengakibatkan ya adanya hukum. Nah, ya, oke, contohnya begini. Syarat sholat adalah wudhu, ya kan? Sholat dianggap tidak dilakukan bila tidak berwudhu, ya. Namun wudhu bukanlah bagian dari sholat, gitu ya. Ya, jadi saya ulangi contohnya, yaitu syarat sholat adalah wudhu. Nah, sholat dianggap tidak dilakukan bila tidak berwudhu, ya, tidak berwudhu dulu. Namun wudhu bukanlah bagian dari sholat, gitu ya. Kemudian juga terkait dengan rukun. Ya, rukun itu ya sesuatu yang harus ada dalam melakukan perbuatan hukum. Ya, bila tidak ada maka perbuatannya itu menjadi tidak sah. Nah, misalnya membaca Fatihah adalah rukun sholat. Nah, bila seorang lupa atau tidak membaca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Nah, itu yang namanya rukunnya. Kemudian azimah dan rukhsah. Ya, azimah itu adalah kewajiban, sementara rukhsah itu adalah keringanan. Ya, jadi apa yang menjadi kewajiban, ya kewajiban, menjadi kewajiban, kemudian rukhsah ya keringanannya, keringanan untuk meninggalkan kewajiban karena adanya udur atau halangan. Itu ada azimah dan rukhsah ya. Contohnya misalnya puasa itu kan wajib ya, wajib dikerjakan ya bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat, yaitu baligh ya. Kemudian mukallaf ya. Kemudian ini ada keringanan rukhsah bagi mereka, diantaranya orang yang sakit ya, orang yang bepergian gitu kan. Nah, itu ada rukhsah, ada keringanan untuk tidak melaksanakan puasa itu tadi ya, tetapi tentu ada konsekuensi ya untuk membayar ya ketidakpuasaan tadi, bisa dengan mengganti di hari yang lain atau dengan membayar fidyah misalnya. Oke, kemudian terkait dengan sah, batal dan fasad ya. Kalau sah itu artinya adalah terlaksananya perbuatan sejalan dengan aturannya, ya, itu sah ya, memenuhi syarat dan rukunnya ya. Kemudian kalau batal dan fasad itu artinya perbuatan yang dalam pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Oke, baik. Jadi fikih sebagai sebuah proses ya,
Nah, kalau nanti kita bicara fikih sebagai sebuah produk, baik itu berupa buku teks ya, kitab-kitab madhab, dan ini memang penting, tetapi kemudian ada sisi lain dari fikih yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu dimensi proses ya. Maksudnya bagaimana proses mendapatkan pengetahuan atau ilmu ya, dan pemahaman fikih itu sendiri ya. Nah, dalam pengajaran fikih tentu seorang guru dituntut ya untuk dapat mengajar anak didiknya memanfaatkan dan Al-Qur'an ya, memanfaatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber belajar fikih yang paling otentik, dan itu tidak akan habisnya ya terkait dengan sumber-sumber pembelajaran fikih baik Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, dalam arti ini maka fikih menjadi sebuah proses pergulatan antara realitas dan kitab suci yang berlangsung terus-menerus. Ya, artinya bahwa selalu ada persoalan dalam kehidupan yang menuntut agama untuk meresponnya, atau selalu ada hukum sesuatu yang perlu ditinjau ulang ya dengan pertimbangan perubahan realitas kehidupan. Nah, maka proses ini melahirkan upaya penafsiran, yaitu yang disebut dengan ijtihad ya. Nah, ijtihad ini kemudian yang melahirkan kemudian produk fikih ya. Kemudian dari produk fikih itu lahirlah status hukum sebuah ibadah perbuatan manusia ya, apa itu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram ya. Kalau digambarkan maka prosesnya adalah sebagaimana ya dalam gambar tersebut ya. Jadi diawali dengan adanya sumber hukum Al-Quran dan Sunnah yang bersifat statis, kemudian ada realitas kehidupan yang itu dinamis, kemudian disitulah kemudian ada pemahaman, dan ini antara sumber hukum dan realitas kehidupan itu ya dilakukan pemahaman ya, kemudian ada proses ijtihad yang dilakukan oleh ulama menggunakan metodologi ilmiah tentunya melalui kaidah-kaidah usul fikihnya, kemudian melahirkan produk fikih ya. Baik, ini fikih sebagai sebuah proses. Kemudian fikih sebagai sebuah sikap. Jadi tujuan dari fikih adalah menerapkan aturan-aturan atau hukum-hukum syariat dalam kehidupan. Ya, jadi tujuan fikih itu adalah penerapan aturan atau hukum-hukum syariat dalam kehidupan. Nah, sementara tujuan dari penerapan itu, ya, penerapan aturan-aturan itu adalah untuk mendidik manusia, ya, agar memiliki sikap dan karakter takwa, dan tentu juga untuk menciptakan kemaslahatan, ya, bagi manusia, ya, karakter takwa, ya. Nah, takwa ini memiliki makna luas, ya, yang mencakup semua karakter dan sikap yang baik. Nah, maka dengan demikian fikih juga dapat digunakan untuk membentuk ya karakter ya, untuk membentuk karakter. Nah, penekanan fikih sebagai sikap ini perlu diperkuat, karena kadangkala seorang guru terlalu menitik beratkan ya pembelajaran fikih pada fikih sebagai produk, yang oleh karenanya itu keberadaan umat bersifat formalistis. Nah, sementara keberagamaan yang formalistis hanya memperhatikan aspek-aspek lahir, sementara kurang memperhatikan aspek jiwa, ya, sehingga terasa kering ya batin manusia itu ya. Nah, salah satu metode mengajarkan fikih sebagai sikap ya adalah dengan mengemukakan ya hikmah-hikmah dari ibadah dan hubungan ibadah dengan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penekanan fikih sebagai sikap juga perlu dilakukan ya, karena fikih sebagai produk kalau dilaksanakan ya, dengan kaku itu juga akan menimbulkan bentrokan dengan penganut fikih dari mazhab lain ya. Maka di sini butuh kedewasaan dalam menanggapinya, yaitu dengan tentu mengedepankan ya akhlak dan sikap toleran ya, ini ya. Dan saya kira ini tidak
perlu kemudian kita persoalkan lagi, karena sebenarnya fikih itu kan hal-hal yang bersifat furu'iyah, ya. Nah, dan itu banyak ya pendapat, ya, punya masing-masing, ya, pemikiran pendapat dari masing-masing aliran atau madhab, sehingga tentu perlu dikedepankan fikih sebagai sebuah sikap, ya. Nah, jadi kita tidak usah lagi misalnya memperdebatkan hal-hal yang furu'iyah, ya, misalnya terkait dengan sholat tarawih mana yang benar, ya, yang 8 atau yang 20, ya. Kemudian sholat subuh mana yang benar, pakai kunut atau tidak, ya. Yang benar ya semuanya benar, ya. Yang salah yang tidak sholat, itu aja, ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kemudian ini yang lebih dikedepankan adalah fikih sebagai sebuah sikap, ya, tidak lagi sebagai sebuah produk, ya. Artinya kita akan menjadi orang yang nanti lebih toleran, ya, jadi bisa menghargai pendapat, ya, karena memang fikih ini sendiri kan ya lahir dari berbagai macam, ya, pendapat para ulama, ya, maka fikih sebagai sikap juga harus dikedepankan. Kemudian kita lanjutkan pada pembahasan terkait dengan pembelajaran fikih, ya. Kalau tadi terkait dengan hakikat fikih itu sendiri. Nah, kalau pembelajaran fikih itu seperti apa? Jadi pembelajaran itu kan suatu rangkaian event kejadian atau peristiwa, kondisi, ya, yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi anak didik sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan mudah. Nah, sementara fikih sendiri kan adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-fara'iyyatil amaliyah al-mustamaddati minal adillati tafsiliyah. Jadi fikih adalah ilmu yang menerapkan, ya, yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas, ya. Nah, maka kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran fikih. Jadi pembelajaran fikih adalah sebagai usaha sadar, ya, berupa kegiatan pembimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang dilakukan secara berencana untuk mempengaruhi murid supaya mempelajari hukum agama tentang perbuatan mukallaf. Nah, sementara peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan dalam arti ada yang dibimbing, diajari, atau dilatih, ya, dalam peningkatan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap, ya, ajaran agama Islam. Kemudian pendidik atau guru fikih yang melakukan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan tertentu, dan kemudian kegiatan pembelajaran fikih diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, di samping membuat kesalehan sosial, ya. Ini hal-hal yang diberikan dari pembelajaran fikih itu sendiri. Baik, teman-teman mahasiswa, adapun fungsi dari pembelajaran fikih yang pertama adalah penanaman nilai-nilai dan kesadaran beribadah kepada Allah sebagai pedoman mencapai kebahagiaan dunia dan hidup di dunia dan akhirat. Yang kedua, yaitu pengembangan keimanan dan ketakwaan pada Allah serta akhlak mulia secara optimal. Yang ketiga, penyesuaian mental peserta didik terhadap lingkungan fisik, sosial melalui ibadah dan muamalah. Kemudian yang keempat, perbaikan kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pengamalan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, pencegahan peserta didik dari hal-hal negatif budaya asing yang akan dihadapinya sehari-hari. Kemudian yang keenam, pembekalan peserta didik untuk mendalami fikih atau hukum Islam pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ya. Baik, ini adalah fungsi dari pembelajaran fikih. Kemudian tujuan pembelajaran fikih. Pembelajaran fikih ini diberikan dengan mengacu pada prinsip bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Kemudian pembelajaran fikih diharapkan menghasilkan manusia yang selalu berupaya menyempurnakan iman, takwa, dan akhlak, serta aktif membangun peradaban dan keharmonisan kehidupan, khususnya dalam memajukan peradaban bangsa yang bermartabat.
Kemudian terkait dengan pembelajaran fikih MISD, maka karakteristiknya pembelajaran fikih MISD yaitu pembelajaran fikih ini tidak hanya sebatas memberikan pengetahuan dan pemahaman, ya, tetapi juga membentuk kebiasaan anak didik sejak dini agar praktek fikih menjadi kepribadian yang bersifat terus-menerus, ya. Kemudian pembelajaran fikih agar dalam kehidupan bermasyarakat siswa sudah dapat melaksanakannya dengan baik. Ya, ini adalah karakteristik dari pembelajaran fikih MISD. Ya. Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran fikih di MI itu sendiri, sebagaimana dirumuskan dalam KTSP, yaitu agar peserta didik dapat yang pertama, mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum Islam, ya, baik yang menyangkut aspek ibadah, ya, maupun muamalah, menjadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial. Yang kedua, melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam dengan baik dan benar sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran agama Islam, baik dalam hubungannya dengan Allah, diri sendiri, orang lain, makhluk lain, maupun hubungannya, ya, dengan lingkungan. Dan ruang lingkup, ya, dari kajian fikih MISD secara garis besar, ya, ruang lingkupnya adalah terkait dengan kajian tentang fikih ibadah dan muamalah. Nah, fikih ibadah ini nanti mencakup, ya, tentang pelaksanaan rukun Islam yang benar, ya, misalnya tentang tata cara thaharah, sholat, puasa, zakat, dan ibadah haji. Kemudian juga terkait dengan fikih muamalah, yaitu menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang ketentuan makanan, minuman yang halal haram, tentang khitan, tentang kurban, tentang jual beli dan pinjam meminjam. Nah, ini diantara dari ruang lingkup, ya, kajian MISD. Para mahasiswa yang saya hormati, saya kira demikian untuk materi dari pertemuan kita yang kedua, yaitu tentang hakikat, ya, pembelajaran fikih MISD. Mudah-mudahan dapat dipahami dan kita akan ketemu lagi untuk pertemuan selanjutnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, ya, untuk dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.